Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sipa asal Bekasi, ya, yang menanyakan terkait hukum memotong jenggot. Ya. Kebetulan anak saya lulusan teknologi pangan. Beberapa kali ditolak perusahaan bidang pengolahan pangan dengan alasan berjenggot. Jadi harus bagaimana ya Ustaz? Kalau memilih untuk tidak bekerja di perusahaan, sepertinya anak saya keberatan. Ya, kalau mencukur jenggotnya, apakah itu pilihan yang diridhoi Allah? Seperti itu. Wallahu alam. Allah itu ridho ketika perintahnya dilaksanakan, ya kan? Di antara perintah agama itu adalah tolabu kasbil halal, ya kan? Mencari yang halal untuk mendapatkan rezeki. Itu melalui kerja kalau sekarang. Nah, itu wajib tuh. Tolabu kasbil halal Wajib. faridatun ba'dal faridati. Ada hadisnya sahih. Cari usaha yang halal, bisa melalui dagang, bisa melalui kerja. Itu adalah fardu setelah fardu sholat. Begitu. Makanya dalam sholat Jumat kan juga begitu. Idza qudiyatis sholat, kalau sholat Jumatnya sudah selesai, para pedagang ini fantasyiru fil ardh, ya bertebaran kembalilah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, untuk mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Sedangkan jenggot ini, ya kan, itu tidak disepakati sebagai kewajiban, tapi bahwa itu anjuran, ya. Anjuran. Nah, ya, karena hadisnya itu khaliful yahud, ya. Bedalah apa dengan orang Yahudi. Jangan sama begitu. Kenapa? Dahulu orang Yahudi itu ya memanjangkan cambang, kumis, ya, dan jenggot juga, ya kan. Nah, kalian sebagai umat Muhammad SAW ya harus berbeda dengan Yahudi. Sebaliknya, ya, cukur kumis, waffiru al-liha, dan suburkan jenggot. Begitu. Itu. Jadi supaya kalau tampilannya ini muslim nih, pemuda muslim. Jadi begitu. Atas dasar itu para fuqaha tentu saja membahas bahwa itu anjuran, sepakat. Tapi ada juga yang sampai itu wajib. Itu boleh juga karena syaratnya wafiru, ya, suburkan. Tapi ya ulama yang lain kan melihat bahwa tidak semua muslim itu di zaman dahulu juga pakai jenggot. Ada juga yang dicukur jenggotnya, ya, dirapihin begitu, tidak dibiarkan saja. Sebab Islam itu jamil, ya, yuhibbul jamal, ya kan. Ya, bukan berarti jenggot dibiarkan tuh ya dibiarkan sampai berapa panjangnya tanpa memperhatikan aspek estetika. Ya, sebab ya Rasulullah SAW itu kan terkenal, ya, bagaimana ya dandanan itu rapi, kan begitu. Termasuk rapi itu ya jenggotnya memang diperpanjangkan, tapi juga dipelihara. Bahkan pakai parfum. Jarak antara Rasul dengan seseorang itu sudah mencium, oh ini wangi, oh ini Rasulullah nih, begitu kan. Nah, jadi itu baik. Jadi sunat, taruhlah kita sepakatlah sunat. Sedangkan cari pekerjaan, apalagi sekarang sulit, ya kan, itu wajib begitu. Ketika ta'arud, tidak bisa satukan antara yang wajib dengan yang sunat, itu para ulama sepakat diutamakan, dimenangkan yang wajib, yaitu lulus untuk dapat kerjaan. Kalau untuk dapat kerjaan ini susah nih, karena sekarang ini ditandain atau apalah begitu, memang zamannya begini, fitnah, ya kan. Lagi stigmatisasi. Yang berjenggot ini distigmatisasi ya kan, radikal lah, teroris dan seterusnya, kurang loya, kurang
toleran misalnya, Toleran. itulah ya syayatin kan begitu. Taruhlah sehingga sulit, maka ya tidak apa-apa untuk memenangkan kewajiban, ya tidak usah di jenggot, ya kemudian proposalnya atau lamarannya disampaikan begitu ya. Jadi inda ta'arud baina kan al wujub wan nadab ya yuqaddam al wujub begitu ya. Demikian ya kan. Jadi kita doakan untuk bisa terus memproses lamarannya. Kalau ada semacam syarat tertulis atau tidak tertulis ya nggak apa-apa, nggak usah pakai jenggot kan begitu. Mungkin kalau punya kumis ya udah kumis aja kan begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Alpan asal Sukabumi. Ya. Ayah saya sedang sakit. Sekarang yang mengurus adalah adiknya. Saya hanya bisa mengurus dari pagi hingga sore karena punya bayi umur 2 bulan. Sedangkan istri ayah saya bekerja di luar kota. Yang jadi pertanyaan, siapa yang wajib mengurusnya? Kewajiban mengurus itu tentu kewajiban keluarga. Lalu keluarga juga kan hubungannya itu kan berbeda. Ada keluarga dekat, sangat dekat, ada yang agak jauh. Faktornya jauh itu mungkin nasab. Istri dengan suami itu tentu sangat dekat. Bapak dengan anak kan sangat dekat. Kan begitu. Kalau faktor jauh mungkin keponakan itu. Jadi ya, dilihat soal kedekatan. Nah, siapa yang wajib berkewajiban? Itu yang dekat, ya kan? Yang sebelumnya itu dalam tanggungan ayah. Jadi wajar sekarang ayah sedang sakit, ya dulu yang dalam tanggungan seperti anak itu tentu saja tanpa disebut pun itu sudah ya kewajiban. Ya toh hari-hari tua ayah itu kan kesempatan bagi anak tuh untuk mendapatkan surga sesungguhnya, ya kan? Jadi atas dasar itu, ya kalau istrinya masih ada ya istrinya, kan anak membantu kan, jadi doa. Kalau misalnya berhalangan, istrinya mungkin juga sibuk atau bagaimana, ya kan? Karena kalau istri kan, ya diwajibkan untuk melayani suami itu kan. Anak itu karena sebelumnya anak dalam jaminan atau nafkah si bapak. Ya bekerja sama saja. Waktunya kurang memungkinkan gantian ya kan. Siang siapa, malam siapa kan begitu. Di save jam sekian siapa. Toh akhirnya juga wafat misalnya kan. Mumpung ini mungkin hanya tinggal sebulan atau 2 bulan. Nah, itu kesempatan. Iya kan? Kesempatan. Silahkan untuk mendapatkan porsi pahala gitu. Jangan justru saling mengandalkan. Nah, itu sebab itu peluang pahala itu bukan beban. Nah, itu jadi pikiran kita itu yang harus diluruskan. Itu peluang pahala. Jadi kalau kita sebagai anak mendapati kedua orang tua atau salah satu orang tua itu sudah tua, itu kesempatan untuk memasukkan kita ke surga dengan berkhidmat dan melayani. Jadi begitu cara pandang kita harus disesuaikan. Tuh ya. Insya Allah dengan cara pandang begitu ya, akan saling bersemangat. Iya kan. Kalau waktunya berbarengan, gantian deh dan seterusnya. Jadi tidak sebaliknya, justru saling melemparkan tanggung jawab. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Susi asal Brebes. Ya. Rumah tangga saya sedang tidak baik. Suami saya juga bilang kalau sudah tidak ada rasa apa-apa lagi sama saya. Mereka cuma mau anak saya dengan mereka. Di sisi lain dia bilang kalau emang masih pingin bareng saya harus ikut suami saya di rumah mertua. Dan dia bilang buktikan kalau masih suka ataupun cinta. Ya. Faktor utamanya sebenarnya masalah ekonomi. Saya harus bagaimana, Ustaz?
Ya tentu yang harus dilakukan ya sedapat mungkin ya pelihara ya apa namanya hubungan dengan suami. Kalau ya ini masalah ekonomi nih. Ekonomi. Ya. Ya kalau tumpangan saja itu soal tinggal di rumah orang tua itu Iya. kan intinya kan ekonomi. Ada di Al-Qur'an kalau eh, dianalisis bahwa suami ini berat ya untuk menanggung ya apa nafkah ya sekian itu ada ruang ya eh, as-sulhu was-sulhu khair. Jadi istri mengajukan sulh itu relaksasi kalau bahasa sekarang. Jadi kalau harian itu sekian atau pekanan atau bulanan itu sekian, iya dia tanazul, dia mengajukan apa konsesi bang, iya kan, ya kita nih kondisinya begini, saya paham dan seterusnya. Sekarang sedapatnya sajalah berapa gitu kan. Tidak membebani. Ya tidak membebani berapa, tapi jelas tetap ada ya. Mungkin tidak seperti biasa ya sekarang berapa saja ya yang dapat ya diperoleh dari begitu ya kan. Lebih enak. Lebih enak, itulah sulhu namanya. Jadi Sulhu. dengan Khair. disampaikan seperti itu kan berarti kan akan ada Beban respon suami. positif dari suami. Oh iya, inilah tanda cinta. Si istri tidak ingin membebani, justru lagi sulit dan seterusnya. Ya tidak malah banyak permintaan, malah meringankan, memberikan apa solusi. Nah seperti itu. Jadi as-sulhu itu ada di Al-Quran, wasulhu wasulhu khair. Nah jadi itu adalah jalan yang baik ya, sulh namanya ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Tiwi asal Surabaya. Ya. Bagaimana hukumnya jika ada anak perempuan yang punya orang tua sudah cerai, dia mau nikah dan tidak mau diwakilkan sama ayah kandungnya karena diancam oleh ibunya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ini ya apa keluarga ibu bapak kan Sudah cerai, cerai. begitu, lalu tidak harmonis Tidak ya harmonis, kan. Ibunya ngancem-ngancem kan begitu ya. Kalau kamu deket-deket sama bapak ya sampai nikah dan dinikahkan oleh bapamu, padahal bapak kandung ya kan. Ibunya masih Tidak rela. marah ya. Ibu tidak mau hadir kan begitu kan, bukannya tidak jadi nikahnya ya kan, masih mending lah tidak hadir ya kan, bukannya ya tentu saja ini persoalan komunikasi. Ya silahkan ya dilakukan perbaikan komunikasi ya, dengan bahasa ya, santun bagaimana. Toh anak saya tuh anak ibu, akses saya ke ibu lebih kuat daripada akses ke bapak kan begitu. Saya dikandung oleh ibu tuh sekian, bapak mah kadang-kadang saja kan datang ya kan, ibu ngasih susu dan seterusnya. Ya apakah tidak ridho kalau saya menjomlo terus ya gitu kan, paling ibu tuh paling lebih tersentuh ya kan. Ya ibu tuh pasti ridho lah, pokoknya kamu segera mendapatkan jodoh dan seterusnya kan, itu ibu itu. Nah itu kan pintu hati itu masuk. Jadi ini soal komunikasi pelan-pelan. Nah, untuk ya nikah itu kan syaratnya wali gitu kan. Nah, tapi walinya kan memang harus wali nasab. Masih ya, ada. Kan? Ada. Ya panggillah seorang ustadz ini begini bagaimana. Oh iya untuk nikah persyaratannya ini. Walinya masih, iya tapi ya sudah cerai. Tapi kan masih hidup masih. Nah itu bagaimana baiknya, ya kan? Ada jalan keluar. Kalau bapaknya mau mewakilkan ke siapa saja. Ya. Jadi saya sebagai wali kandung, wali mujbir, ya kan, wali nasab, itu mewakilkan hak saya menikahkan anak saya ya ke pemerintah, dalam hal ini KUA biasanya begitu. Iya, ya udahlah. Kan sering itu gara-gara misalnya saya kurang fasih atau apa,
kagok ya udah mau langsung atau mewakilkan. Kan banyak yang mewakilkan karena suasana apalah ya, haru dan lain-lain. Tegang. Tegang. Akhirnya kan banyak yang mewakilkan ke wali hakim. Wali hakim. Ya udah ini apalagi tegangnya banget ini kan. Ya, jadi bukan mewakilkan ke bapaknya, justru bapaknya mewakilkan ke wali hakim. Begitu. Nah, ini pemahaman ini juga perlu dikomunikasikan sehingga bisa saja bapaknya tidak perlu datang secara fisik, ya kan? Bisa saja ya pakai surat. Jadi ini bisa ditolong oleh orang yang paham, memahamkan pihak ibu tadi. Gitu kan. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Salsa asal Bandung yang menanyakan, jika suami meninggal dunia dan mendapat uang pesangon karyawan juga uang pencairan dari BPJS ketenaga kerjaan, apakah total semua uang yang didapat harus dibagi secara waris atau hanya uang jumlah dari pesangon saja? Untuk informasi bahwa yang ditinggalkan adalah seorang istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pusaka itulah yang diwariskan. Pusaka itu yang dimiliki secara sah, tidak dipersengketakan ya dengan pihak lain. Ya, ini si bapak meninggal ya, meninggal, lalu ada haknya di situ karena sebagai anggota BPJS ya, ketenagakerjaan. Ya ada hak ke pengembalian itu. Berarti itu hak miliknya, ya kan. Lalu karena meninggal kan ada juga uang pesangon. Bukan uang pesangon, uang taziah. Uang taziah atau uang pesangon? Ada mendapat uang pesangon juga dari tempat ia bekerja. Oh iya. Nah, pesangon itu ya hak dia kan? Hak dia. Jadi gabunglah. Mana yang menjadi hak almarhum digabung. Ya, sekian. Itulah yang menjadi pusaka atau atirkah, sesuatu yang ditinggalkan untuk nanti dibagikan ke ahli waris. Ya kan? Sedangkan namanya uang takziah, ya takziah itu kan bukan ke almarhum, ke ahli waris, ke saudara-saudara, ya kan. Jadi itu bukan hak almarhum, itu justru uang takziah itu berapapun begitu itu untuk ya menghibur atau meringankan atau apa keluarga yang ditinggalkan. Jadi haknya justru dimanfaatkan oleh keluarga begitu. Ya, jadi jelas yang dihitung sebagai pusaka yaitu pesangon dan ya gaji itu ya berapa. Lalu apakah ada hutang yang bersangkutan almarhum itu harus dilunasi dulu ya. Apakah ada wasiat materi ya kan? Wasiat materi bukan wasiat moral. Kalau wasiat moral kan itu memang nasihat ya kan. Kalau ada wasiat materi, almarhum pernah mewasiatkan ya nanti itu misalnya madrasah atau masjid di sebelah ya dibantulah kan begitu misalnya, itu kan wasiat materi. Atau siapa begitu, itu keluarkan dulu. Jadi di pembagian pusaka itu setelah 2 hal bahkan 3 hal ditunaikan. Pertama adalah biaya-biaya pemulasaraan. Kalau itu mengeluarkan uang dan meninggalkan utang itu bayar dulu ya kan. Yang kedua adalah utang, membayar utang yang sudah jatuh tempo tentu saja. Kalau yang belum jatuh tempo bukan utang, karena utang itu akan membebani almarhum. Yang ketiga adalah wasiat yang berupa materi. Selesaikan, baru sisanya berapa? Itulah pusaka untuk dibagi. Begitu ya kan. Kalau baginya gampang ya kan, rumusannya itu tadi sudah disebutkan ini. Berarti kan anak dulu ya kan. Anak dulu ya, kalau ada perempuan dan laki-laki
Ya, kalau ada ibu, ya kasih dulu ke ibu. Ke ibunya. Ya, 1/8, ya kan karena ada anak. Ada anak. Sisanya berarti 7/8 itu diborong bersama-sama. Baki al-baki, yaitu sisa ya diborong oleh anak laki-laki dan perempuan. Dengan tentu saja proporsi 2 berbanding 1. Begitu. Itu sih gampang insyaallah. Baik. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Husna asal Lombok. Ya. Ustaz, saya punya hutang puasa sebanyak 5/6 yang belum diganti di tahun lalu. Bagaimana cara membayarnya? 5/6 itu apa? Disebut hari. Intinya ya sebelum datang Ramadan tahun ini ya bayar dulu, ya kan, utang puasa Ramadan tahun lalu berapapun begitu, apakah 5 hari atau 6 hari gitu kan. Nah, bayar dulu sebelum masuk Ramadan tahun ini begitu ya. Jadi karena itu hutang kepada Allah. Utang kepada manusia saja wajib dibayarkan, ya apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ini udah terlewat waktunya. Oh, udah lewat dengan Ramadan. Gimana Ramadan itu ya? Jadi belum diganti. Ya belum diganti. Nah, ini ya tentu ada dosa di situ, taksir, yaitu melalaikan, melambatkan ya kan. Tapi utang tetap utang. Ya, adainu ya tetap saja hatta yuqda. Dainu kan wajibul ada hatta yuqda, sampai dibayar. Biasanya ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan Yaitu, terkait melahirkan sama menyusui. Mungkin, tapi ya kalau ada halangan-halangan begitu kan ada yang namanya fidyah. Tidak harus dibayar dengan puasa. Ya kan, mungkin udah cukup dengan fidyah, ya udah. Kalau cukup dengan fidyah walaupun tahun lalu, ya kan tidak harus pada hari itu, ya di luar hari itu juga bisa dibayarkan fidyahnya, ya kan, karena dan fidyah itu to'amu masakin, memberikan porsi makanan, ya. Kalau sekarang 50.000, ya 50.000 kali sekian hari, insyaallah begitu. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh guru kita. Untuk itu, sebelum mengakhiri acara ini, kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahu min jami'i syarri masaibid dunya waddin. Allahumma jannibna waqshif anna al-bala wal waba wal fahsya wa corona wa ghayruhu min baladina hadza wa min budanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal junun wa minal barasi wa minal judam wa min corona wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. La syafi'a illa anta shifaan kamilan ajilan min mardana shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu wasallama nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.